Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Tentang budaya positif, saya semakin menyadari bahwasannya kita memiliki peran yang sangat penting. Kita diharapkan nantinya akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran di ekosistem sekolah masing-masing dengan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang berpihak kepada anak. Dengan langkah awal adalah dengan menciptakan visi yang jelas. Setelah itu, prakarsa perubahan kita susun dengan menggunakan langkah-langkah bagja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Langkah bagja pada prakarsa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan khususnya untuk murid. Kemudian di sekolah saya berperan aktif dalam menciptakan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah. Adapun yang saya sudah lakukan yakni membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni berpihak pada murid. Kemudian menerapkan disiplin positif, dan posisi kontrol saya pada setiap masalah murid adalah sebagai manajer. Saya berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan unsur-unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya beranggapan bahwa disiplin sangat erat hubungannya dengan tata tertib, peraturan, dan hukuman. Padahal itu sesungguhnya sangatlah berbeda. Karena belajar tentang berdisiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Adapun 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai guru untuk mewujudkan disiplin positif yang berpihak kepada murid, maka kita diharapkan mampu menjalankan posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, murid kita ajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dengan memahami 5 konsep kebutuhan dasar, kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita dapat membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, karena ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian, keyakinan kelas.
Keyakinan kelas, siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anaknya untuk melakukan restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan semua itu disusun dan dirangkaikan dengan langkah-langkah yang direalisasikan dalam setiap bentuk kesalahan mereka. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwa adanya korelasi atau hubungan antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pembentukan disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, yakni keyakinan kelas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, pemahaman dalam berpikir yakni bahwa untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus bisa menumbuhkan disiplin positif pada murid dari motivasi intrinsiknya, bukan melalui hukuman atau penghargaan. Murid yang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai guru, kita harus mengambil peran kontrol manajer agar dapat membantu murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Terkait pengalaman yang pernah saya alami, yakni awalnya murid-murid saya merasa aneh dengan perubahan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Tetapi setelah menerapkan budaya positif di sekolah, yakni dengan membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, saya merasa murid lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Murid menjadi lebih percaya diri, disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa paksaan. Tambahannya yakni kita menerapkan semua itu sesuai dengan background masing-masing murid dengan kearifan dari daerah setempat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasakan bahagia dan merasa tertantang untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah, dan juga merasa lebih bisa mengontrol diri, dan yang pasti saya sebagai guru merasa lebih disayangi oleh murid-murid daripada sebelumnya. Itulah perasaan ketika hal-hal itu terjadi. Demikian. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah dianggap baik yakni setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, yakni adalah munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki yakni adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa
Mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya pada saat itu dengan memberikan hukuman ketika melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisipliner. Harapan saya mereka tidak mengulanginya kembali, tetapi kenyataannya berbeda sekali. Mereka mengulanginya lagi, bahkan lebih dari beberapa kali. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang eh, dan kedepannya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaannya yang paling mencolok adalah dari segi emosi guru dan respon murid itu yang menjadi perbedaannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga? Oh, pernah, namun, saya tidak menyadarinya bahwa itu adalah tahapan-tahapan daripada segitiga restitusi. Saat itu hanya untuk, memvalidasi aja, kemudian menstabilkan identitas, hanya seperti itu saja. Kemudian, berdiskusi dengan murid apa permasalahan mereka, kemudian siapa yang salah, kemudian menentukan apa yang akan mereka terima. Seperti itu sebelum mempelajari modul 1.4 ini. Eee, tetapi ya seperti itulah hasilnya. Jadi tidak seperti pada saat ini. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Dengan cara menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Hal tersebut dilakukan dengan cara kita dipraktekkan ketika ada permasalahan di murid, yaitu memanggil dengan menstabilkan identitasnya agar mereka tidak merasa bersalah, kemudian apa yang mendasari kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, dan langsung menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Apakah dia mengingkari keyakinan kelas yang sudah ditentukan atau tidak, dan apa dampaknya untuk yang bersangkutan tersebut. Demikianlah yang bisa dipraktekkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?